Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Rio Syahan Dan saya Sani Wirayuda. Saya Wahyu Tinamunan. Dan saya Manus Tijang. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul paragraf dan pola pengembangan paragraf serta kutipan catatan kaki dan daftar pustaka yang akan disampaikan dengan saya sendiri. Paragraf dan pola pengembangan paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang berkaitan secara utuh dan padu, serta membentuk satu kesatuan pikiran. Terdapat 3 persyaratan agar paragraf menjadi padu, yaitu kepaduan, kesatuan dan kelengkapan. Suatu bagian dari bab pada sebuah karangan yang mana cara penulisannya harus dimulai dengan baris baru dan kalimat yang berbentuk paragraf harus memperhatikan kesatuan dan pikiran. Paragraf memiliki beberapa pengertian. Pengertian yang pertama ialah karangan ini. Pengertian yang kedua, satuan bahasa tulisan terdiri beberapa kalimat yang tertutup secara utuh, logis dan satu kesatuan ide yang tersusun lengkap, utuh dan padu. Yang ketiga, paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Dan yang terakhir, paragraf yang terdiri atas satuan kalimat berarti tidak menunjukkan penuntasan satu kesempurnaan. Di sini kita akan melihat juga ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama, kalimat pertama tertekuk ke dalam kalimat ketakutan. Spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, paragraf menggunakan ide penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, paragraf hanya berisi satu kalimat topik. Yang keenam, paragraf akademik terdiri atas kalimat topik, kalimat penjelas atau pendukung. Fungsi dari paragraf. Agar sebuah paragraf dapat mendinamiskan sebuah karangan sehingga menjadi lebih baik dan energik, sehingga pembaca menjadi lebih semangat. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Mengganti paragraf berarti mengganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan mengorganisasikan gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. 4. Memudahkan mengembangkan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang terakhir, memudahkan pengembalian variabel terutama karena terdiri dari beberapa variabel. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus merupakan satu tema yang jelas. Yang kedua, koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. Yang ketiga, penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode digunakan dari metode proses sebagai dengan metode definisi. Yang keempat, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat atau topik. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satu bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata. Yang keenam, dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber, rujukan, kata-kata grafis, kurva, dan gambar. Dan yang terakhir, penulis pun memperhatikan juga jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi dan bagian kesimpulan. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Wahyu Tinamunan. Oke, baiklah, saya akan menggantikan saudara Rio Syahan. Di sini saya akan membacakan materi pola pengembangan paragraf. 1.
teknik spasial. Dalam teknik ini, penulis menggunakan pola yang sudah ada pada objek atau kejadian yang dibicarakan. Gambaran dari depan ke belakang, dari luar ke dalam, dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri dan sebagainya. Contoh, bangun itu terbagi dalam 4 ruang. Pada ruang pertama sering disebut dengan bangsa Sri Maganti. Terdapat 2 padan kursi kayu ukiran Jepara. Ruang ini sering digunakan Adipati Sidingun untuk menerima tamu kadipaten. Di sebelah kiri bangsa Sri Maganti terdapat ruang khusus untuk penyimpanan benda-benda pusaka kadipaten lain. Ruang ini tertutup rapat dan selalu oleh ksatria-ksatria terpilih kadipaten Ranggena. Ruangan tempat penyimpanan benda-benda pusaka dan cenderamata ini sering disebut Kundalini Masen. Yang kedua, teknik urutan waktu. Pada teknik penulis mengembangkan paragrafnya berdasarkan urutan waktu atau kronologis terjadinya peristiwa. Peristiwa-peristiwa terjadi ditulis secara urut berdasarkan waktu. Pada teknik pengembangan ini, penulis tidak membahas dengan membandingkan, menganalisis atau yang lainnya. Contohnya yaitu setelah lulus dari SMA Negeri 4 Kerinci, dia masuk ke Akademi Kepolisian. Di sana dia dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Ia bahkan lulus dengan prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, ia segera mendapatkan penempatan yang istimewa, yaitu sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Posisi tersebut ia jalani selama 8 tahun. Lewatnya sambil mengembang penugasan tersebut, ia belajar di sebuah perguruan tinggi sehingga ia mendapat gelar sarjana. Saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu kutipan catatan kaki dan daftar pustaka. Pengertian kutipan yaitu kutipan adalah pinjaman pendapat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku maupun majalah-majalah. Walaupun kutipan atas pendapat seseorang ahli itu perkenankan, tidak berarti bahwa sebuah tulisan seluruhnya dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Penulis harus bisa menahan dirinya untuk tidak terlalu banyak mempergunakan kutipan supaya karangannya jangan dianggap sebagai suatu himpunan berbagai macam pendapat. Kutipan-kutipan berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Menurut Mungkin Firoza, dalam penulisan-penulisan ilmiah, baik penulisan artikel-artikel ilmiah, karya-karya tulis maupun penulisan skripsi, dan disertai seringkali dipergunakan kutipan untuk menegaskan isi uraian atau untuk membuktikan apa yang dikatakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Sandi Mulaida. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Bila keterangan semacam itu ditempatkan pada akhir bab atau akhir karangan, maka catatan atau keterangan semacam itu disebut saja keterangan. Penjelasan mengenai sumber asal kutipan yang dimasukkan dalam teks dapat ditempatkan pada catatan kaki. Kalau memang cara ini dimasukkan untuk menuju sumber tempat terdapatnya suatu kutipan, tetapi dapat juga dipakai untuk memberi keterangan lainnya dari teks yang akan diberi penjelasan itu terdapat suatu hubungan yang erat. Pengertian dari daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar yang berisi judul buku, artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang berkaitan dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sementara digarap. Lanjut, jenis kutipan. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks aslinya. Contoh, arti deskripsi dapat kita lihat melalui batasan berikut. Deskripsi atau pemberian merupakan bentuk tulisan yang berdalilkan dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian dari objek yang sedang dibicarakan. Kedua, kutipan tak langsung atau kutipan isi. Kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau intisar dari pendapat tersebut. Contoh,
apabila dikaji lebih jauh tentang penduduk asli Indonesia yang tertua, kita harus kembali melihat bukti-bukti peninggalan sejarah. Prinsip mengutip. Satu, jangan mengadakan perubahan. Pada waktu mengadakan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Kedua, bila ada kesalahan, bila dalam kutipan itu terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam persoalan atau dalam soal-soal ketanabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Tiga, menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan diperlukan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penglihatan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Lanjut, cara-cara mengutip. Satu, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Sebuah kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketika akan dimasukkan dalam teks dengan cara berikut. Kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. Kutipan itu diapit dengan tanda kutip, jarak antara baris dengan baris 2 spasi. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjuk setengah spasi ke atas atau dalam tanda kurung ditempatkan nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. Kedua, kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 4 baris ketika ditulis dengan cara-cara berikut. Kutipan itu dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 spasi, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. Kutipan itu dapat diambil atau tidak dengan tanda kutip. Lanjut, tujuan membuat catatan kaki. Pada dasarnya, sebuah catatan kaki dibuat untuk dimasukkan sebagai berikut. Satu, menyusun pembuktian. Catatan kaki bertujuan untuk menyusun pembuktian terhadap semua dalil atau pernyataan yang penting yang bukan merupakan pengetahuan umum. Dalam hal ini penulis menunjuk tempat atau sumber suatu kebenaran yang telah dibuktikan orang lain. Kedua, menyatakan hutang budi. Catatan kaki bertujuan untuk menyatakan hutang budi terhadap pengarang yang mengutip pendapatnya, yaitu secara jelas dan terus terang penulis menyatakan sumber kutip itu diambil dengan menyebut nama pengarang yang dikutip pendapatnya itu. Sekurang-kurangnya tidak telah menyatakan hutang budi padanya. Tiga, menyampaikan keterangan tambahan. Catatan kaki dapat pula dimaksudkan untuk menyampaikan keterangan tambahan untuk memperkuat uraian di luar persoalan atau garis-garis yang diperlukan oleh lanjut teks. Lanjut, prinsip membuat catatan kaki. Untuk membuat catatan kaki perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut. Satu, hubungan catatan kaki dan teks. Hubungan catatan kaki dan teks harus dinyatakan secara jelas oleh nomor petunjuk, baik dalam teks maupun dalam catatan kaki. Nomor petunjuk pada catatan kaki dan teks selalu ditempatkan agak ke atas setengah spasi dari baris teks yang bersangkutan, dan pada catatan kaki setengah spasi di bawah garis catatan kaki tersebut. Dua, nomor urut penunjukan. Pemberian nomor urut penunjukan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, nomor urut penunjukan berlaku untuk tiap bab, dan kedua, nomor urut penunjukan berlaku seluruh karangan. Pemakaian nomor urut penunjukan tersebut masing-masing mempunyai konsekuensi tersendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mando Sitija. Saya akan melanjutkan materi jenis catatan kaki. Jenis catatan kaki dapat dibagi atas 3 macam. Menunjukkan sumber atau referensi. Catatan kaki yang menunjukkan sumber kutipan disebut referensi. Referensi dibuat bila mempergunakan sebuah kutipan langsung. Mempergunakan sebuah kutipan tak langsung menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang telah dibaca. Meminjam sebuah peta atau diagram dari suatu sumber, menyusun sebuah diagram berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber atau beberapa sumber tertentu. Menyajikan sebuah evidensi khusus yang tidak dianggap sebagai pengetahuan umum. Menunjukkan kembali kepada bagian lain dari karangan itu. Catatan penjelas. Catatan penjelas adalah catatan kaki yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi suatu pengertian atau menerangkan dan memberi komentar terhadap suatu pernyataan atau pendapat yang dibuat dalam teks. Catatan penjelasan hanya berfungsi memberikan penjelasan tambahan. Gabungan sumber dan penjelas. Gabungan kedua macam catatan ini
pertama, menunjuk sumber di mana dapat diperoleh bahan-bahan dalam teks. Dan kedua, memberi komentar atau penjelasan seperlunya tentang pendapat atau pernyataan yang dikutip tersebut, atau keterangan tambahan yang ada hubungan dengan sumber itu. Penulisan dan referensi pada catatan kaki. Cara membuat catatan kaki mempunyai hubungan dengan teks pada halaman yang sama. Di bawah ini akan diberikan beberapa contoh yang dianggap penting mengenai cara membuat catatan kaki. Referensi buku dengan seorang pengarang. Contoh DR titik Doris Vera, komposisi C, buka kurung NB Flores, 1980, buka tutup kurung, Al 201. Referensi buku dengan 2 sampai 3 pengarang. Fungsi dan unsur-unsur daftar pustaka. Secara keseluruhan, fungsi bibliografi ada 2, yaitu 1. Memberikan deskripsi yang penting tentang buku majalah secara keseluruhan. 2. Sebagai pelengkap dari sebuah catatan kaki. Maksudnya adalah apabila seorang pembaca ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi yang terdapat pada catatan kaki, maka ia dapat mencarinya dalam daftar perpustakaan. Ketentuan penulisan daftar pustaka dapat dilihat di slide. Daftar pustaka tidak diberi nomor urut, nama penulis. Jika nama lebih dari 1 kata, maka penulisannya dibalik atau kembalikannya dipisah dengan tanda koma. Contohnya Boris Gelap menjadi Gelap, Boris, Jos Danis Parera menjadi Parera, Jos Daniel. Gelar akademik tidak perlu ditulis, urutannya sesuai dengan abjad. Judul buku dicetak miring dan apabila tidak lurus harus digaris bawah. Kecuali judul artikel atau judul karya tulis yang tidak dipublikasi harus tegak tetapi diapit dengan tanda petik. Tanda titik digunakan sudah nama pengarang, sesudah tahun terbit, sesudah judul buku dan nama penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang diambil dari buku judul Komposisi Bahasa Indonesia, pengarang Nabi Finoza, tahun 2002, kota penerbit Jakarta, nama penerbit Diksi Insan Mulia. Contoh penulisan Finoza Umalamudin, titik 2002, titik Komposisi Bahasa Indonesia, Jakarta, Diksi Insan Mulia. Penulisan daftar pustaka yang diambil dari artikel jika berupa artikel urutannya, yaitu nama penulis seperti pada buku, tahun terbit, judul artikel, diambil tanda petik 2, nama koran ditulis miring, tanggal terbit. Contoh Sabtahat Ejen Maza, Tom S titik 2005. Imlek momentum untuk rekonsiliasi titik koran Tempo 11 Maret 2005. Kesimpulan, pada materi penitipan catatan kaki dan daftar pustaka dapat kami simpulkan bahwa semua yang menyangkut tentang penitipan serta teknik catatan kaki, cara pembuatan catatan kaki dan daftar pustaka yang berbentuk dalam sebuah. Baiklah, sekian hasil presentasi dari makalah kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.